Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aditya Trenggono, ST.MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah material energi, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Optimasi Proses Pemurnian Timah Menggunakan Metode Elektrolisis untuk Mendukung Hilirisasi Produk Solder Bebas Timbal. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Siti Hamidah, dengan NPM 33342200011. Selanjutnya ada Dimas Hairul Rizky dengan NPM 33342200015, dan ada Nisa Ainun dengan NPM 33342200031. Next. Di sini outline yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gagasan, yang ketiga kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Next. Masuk ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan cadangan utama di Kepulauan Bangka Belitung. Namun, pemanfaatannya masih didominasi produk hulu dan setengah jadi sehingga nilai tambahnya belum optimal. Di tengah tuntutan hilirisasi dan meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan dan kesehatan, penggunaan timbal pada solder elektronik semakin dibatasi melalui regulasi seperti RoHS karena sifatnya yang toksik. Hal ini mendorong kebutuhan akan solder bebas timbal yang memerlukan bahan baku timah berkadar kemurnian tinggi dan konsisten. Sementara itu, proses pemurnian timah konvensional berbasis pirometalurgi masih memiliki keterbatasan efisiensi dan potensi dampak lingkungan. Sejalan dengan kebiasaan nasional, peningkatan nilai tambah mineral, diperlukan teknologi pemurnian lanjutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing industri nasional. Dalam konteks tersebut, optimasi pemurnian timah menggunakan metode elektrolisis, khususnya electrorefining, menjadi relevan karena berpotensi menghasilkan timah berkualitas tinggi dengan kontrol proses yang baik, sehingga mendukung pengembangan produk hilir seperti solder bebas timbal yang berdaya saing global. Next. Permasalahan yang dihadapi. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya timah yang besar, pengembangan teknologi pemurnian lanjutan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan proses pirometalurgi konvensional dalam menghasilkan timah berkadar kemurnian sangat tinggi secara konsisten. Tingginya kebutuhan energi serta sulitnya pengendalian pengotor yang memengaruhi kualitas produk akhir. Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap proses industri yang ramah lingkungan menjadi emisi, limbah, dan konsumsi energi dari pemurnian yang tidak efisien sebagai tantangan serius, terutama dalam konteks komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, regulasi internasional yang melarang penggunaan timbal dalam produk elektronik
menuntut industri solder untuk beradaptasi cepat, sehingga tanpa dukungan bahan baku timah berkualitas tinggi dari dalam negeri, Indonesia beresiko bergantung pada impor dan melemahkan posisinya dalam rantai nilai global. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi teknologi pemurnian yang bersifat jangka panjang dan sistemik. Next. Solusi yang pernah ditawarkan dan keterbatasannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas timah, antara lain melalui pemurnian bertahap menggunakan metode pirometalurgi lanjutan serta kombinasi proses fisika dan kimia. Metode tersebut mampu meningkatkan kadar timah hingga tingkat tertentu dan telah diaplikasikan secara luas dalam skala industri. Namun, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi secara efisien dan berkelanjutan. Selain itu, solusi yang telah ada cenderung berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dibandingkan pengembangan teknologi pemurnian spesifik untuk kebutuhan produk hilir tertentu, seperti solder bebas timbal. Keterbatasan fleksibilitas proses dan tingginya konsumsi energi menjadi kendala utama yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menjawab kebutuhan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan secara simultan. Next. Tujuan dan manfaat gagasan. Tujuan dari gagasan ini adalah mengajukan konsep optimasi proses pemurnian timah menggunakan metode elektrolisis sebagai solusi futuristik untuk mendukung hilirisasi produk solder bebas timbal. Gagasan ini diharapkan dapat memberikan arah pengembangan teknologi pemurnian yang lebih maju, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Manfaat yang diharapkan dari gagasan ini meliputi peningkatan nilai tambah sumber daya timah nasional, penguatan kemandirian industri solder bebas timbal, serta kontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan industri metalurgi. Selain itu, gagasan ini juga dapat menjadi referensi konseptual bagi pengambilan kebijakan industri dan akademisi dalam merancang strategi hilirisasi timah jangka panjang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut latar belakang pemicu gagasan. Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan kontribusi yang sangat penting terhadap pasokan global, sehingga timah menjadi komoditas strategis nasional. Namun, hingga saat ini industri timah nasional masih didominasi oleh kegiatan hulu dan ekspor timah dalam bentuk logam standar dengan tingkat pengolahan yang terbatas, sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum optimal dan masih bergantung pada fluktuasi harga global. Di sisi lain, pesatnya perkembangan industri elektronik dunia meningkat kebutuhan material solder sebagai komponen vital dalam perakitan elektronik. Permasalahan muncul karena solder konvensional mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga banyak negara menerapkan regulasi ketat seperti ROHS yang mendorong penggunaan solder bebas timbal. Peralihan ini
menuntut penggunaan timah dengan kemurnian tinggi dan kandungan pengotor yang sangat rendah agar kualitas sambungan solder tetap memenuhi standar industri. Kondisi tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan hilirisasi timah melalui pengembangan produk timah berkualitas tinggi yang bernilai tambah dan berdaya saing global. Next. Kondisi global dan nasional menjadikan timah sebagai tantangan sekaligus peluang strategis bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen timah di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pemasok utama bahan baku timah berkualitas tinggi untuk industri solder bebas timbal. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh teknologi pemurnian yang mampu menghasilkan timah dengan spesifikasi tinggi secara konsisten. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah mendorong hilirisasi mineral sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan penguatan struktur industri dalam negeri, dengan timah sebagai salah satu komoditas prioritas. Namun, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kesiapan teknologi, pengolahan, dan pemurnian lanjutan. Karena tanpa penguasaan teknologi tersebut, hilirisasi beresiko menghasilkan produk dengan nilai tambah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan terobosan teknologi yang mampu menghubungkan potensi sumber daya timah nasional dengan kebutuhan industri hilir berteknologi tinggi. Salah satunya melalui penerapan metode elektrolisis sebagai teknologi pemurnian lanjutan yang berpotensi menghasilkan timah dengan kemurnian tinggi serta mendukung pengembangan industri solder bebas timbal di masa depan. Next, metode elektrolisis, khususnya electropining, merupakan teknologi pemurnian logam berbasis prinsip elektrokimia yang mampu memisahkan logam utama dari unsur pengotor secara efektif telah terbukti berhasil pada pemurnian logam seperti tembaga dan nikel. Penerapannya pada pemurnian timah menawarkan keunggulan utama berupa kontrol kualitas yang tinggi karena parameter proses seperti kerapatan arus, komposisi elektrolit, suhu, dan waktu dapat diatur secara presisi sehingga kemurnian timah dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri hilir. Selain meningkatkan kualitas, metode elektrolisis juga berpotensi mendukung prinsip industri hijau melalui pemisahan pengotor yang lebih selektif dan pengolahan limbah yang lebih terkendali dibandingkan metode konvensional. Dalam gagasan futuristik PKM GFT, elektrolisis diposisikan sebagai bagian dari sistem pemurnian terpadu yang melengkapi proses existing, sehingga memungkinkan transisi teknologi secara bertahap dengan risiko yang lebih rendah dari sisi ekonomi dan strategis. Penerapan elektrolisis berpotensi meningkatkan nilai tambah timah, mendukung pengembangan industri solder bebas timbal, mendorong inovasi metalurgi elektrokimia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pemasok global sebagai produsen bahan baku timah berkualitas tinggi. Next. Tawaran solusi untuk mendukung hilirisasi solder bebas timbal. Solusi yang diusulkan berfokus pada perubahan orientasi pemurnian timah nasional dari pendekatan berbasis kuantitas menuju pendekatan berbasis kualitas dengan spesifikasi industri hilir. Pemurnian timah diposisikan sebagai tahapan strategis dalam rantai nilai industri solder bebas timbal, bukan sekadar proses akhir. Penerapan teknologi pemurnian berbasis elektrolisis memungkinkan pengendalian kemurnian dan unsur pengotor secara presisi. Yang sangat penting,
untuk menjamin sifat teknis solder bebas timbal seperti titik leleh, kekuatan sambung, dan stabilitas thermal. Melalui pendekatan ini, timah direposisi sebagai bahan baku khusus bernilai tambah tinggi yang kualitasnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Next, dalam rantai hilirisasi yang diusulkan, timah kasar dihasilkan peleburan dimurnikan melalui elektrolisis dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam produksi solder bebas timbal, serta produk turunan berbasis timah lainnya. Pendekatan ini tidaknya meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing industri nasional, tetapi juga membuka peluang pengembangan industri hilir berteknologi tinggi. Dari sisi lingkungan, pemurnian berbasis elektrolisis memungkinkan pengelolaan limbah yang lebih terkontrol dan mendukung prinsip industri berkelanjutan. Dengan demikian, elektrolisis direposisi sebagai strategi nasional hilirisasi timah yang mampu menjawab kebutuhan teknologi, tuntunan pasar global, dan kebijakan pembangunan industri berkelanjutan. Next. Kebaruan utama gagasan dalam PKM GFT ini terletak pada perubahan secara pandang terhadap pemurnian timah yang tidak lagi diposisikan sebagai tahapan akhir produksi, melainkan sebagai bagian strategis dari pengembangan produk hilirisasi dengan spesifikasi tertentu. Hilirisasi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan bentuk fisik dari biji menjadi logam, tetapi sebagai peningkatan fungsi dan nilai teknologi untuk menjawab kebutuhan industri global berteknologi tinggi, khususnya industri elektronik. Pemilihan solder bebas timbal sebagai target hilirisasi menunjukkan fokus pada rantai nilai bernilai tambah tinggi, di mana kualitas dan spesifikasi material menjadi faktor penentu daya saing. Dalam konteks ini, teknologi elektrolisis tidak dianggap sebagai teknologi baru, melainkan diberi makna dan fungsi baru melalui integrasinya dalam sistem industri nasional. Sehingga kebaruan gagasan terletak pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan relevansi industri di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kebaruan gagasan dalam konteks hilirisasi timah nasional, di mana gagasan ini memiliki signifikansi strategis karena mendorong perubahan orientasi industri timah Indonesia dari pasar komoditas menuju pasar material fungsional bernilai tambah tinggi, seperti bahan baku solder, bebas timbal yang lebih stabil dan berbasis kualitas. Dengan mengaitkan proses pemurnian timah secara langsung pada kebutuhan industri hilir, gagasan ini menawarkan pendekatan hilirisasi yang lebih terukur, aplikatif, dan selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, pemanfaatan timah untuk produk ramah lingkungan menjawab tuntutan keberlanjutan industri elektronik global dan dapat meningkatkan peluang penerimaan di pasar internasional. Selain itu juga, gagasan ini juga membuka ruang penguatan riset dan inovasi nasional melalui optimalisasi teknologi elektrolisis sebagai proses presisi. Dalam kerangka PKM GFT ini, gagasan ini bersifat futuristik namun realistis karena mengintegrasikan teknologi yang ada, kebutuhan industri masa depan, dan strategi hilirisasi nasional untuk menjawab permasalahan struktural industri timah Indonesia secara jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan. Nah, di sini terdapat beberapa pihak yang terlibat, di mana realisasi gagasan optimasi pemurnian timah berbasis elektrolisis memerlukan keterlibatan berbagai pihak melalui kerjasama lintas sektor yang struktur dan juga berkelanjutan. Pemerintah pusat berperan sebagai aktor kunci dalam perumusan kebijakan, penciptaan regulasi yang konsisten, serta penyediaan insentif dan dukungan
infrastruktur untuk mendorong hilirisasi dan adopsi teknologi pemurnian lanjutan. Selain itu juga, industri pertambangan dan peleburan timah berperan sebagai pelaksana teknis utama dengan mengintegrasikan teknologi elektrolisis ke dalam proses produksi, sekaligus mengubah orientasi bisnis dari berbasis volume menuju kualitas dan spesifikasi produk. Sementara itu, perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi melalui kajian ilmiah serta optimalisasi parameter proses, sehingga mampu menjembatani riset dan implementasi industri secara efektif. Selain pengembangan teknologi, keberhasilan hilirisasi timah berbasis elektrolisis juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang kompeten melalui peran perguruan tinggi dalam pendidikan dan juga pelatihan. Industri elektronik dan manufaktur solder berperan sebagai pengguna akhir sekaligus penentu spesifikasi produk agar timah hasil pemurnian benar-benar memenuhi kebutuhan solder bebas timbal. Di sisi lain, asosiasi industri dan lembaga standarisasi berperan penting dalam penetapan standar mutu dan sertifikasi untuk meningkatkan kepercayaan pasar serta mempercepat adopsi standar internasional. Dengan pembagian peran tersebut, gagasan ini membentuk ekosistem kolaboratif yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga memiliki jalur implementasi yang realistis, aplikatif, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terdapat langkah strategis dan tahapan realisasi gagasan, di mana realisasi gagasan optimasi pemurnian timah berbasis elektrolisis dirancang sebagai proses bertahap yang berorientasi pada pencapaian kualitas bahan baku untuk solder bebas timbal. Tahap awal difokuskan pada pemetaan kondisi existing industri timah nasional dan kesenjangan mutu produk terhadap kebutuhan industri hilir, yang dilanjutkan dengan penetapan spesifikasi teknis timah sebagai acuan utama optimasi proses. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengujian proses elektrolisis pada skala laboratorium dan pilot scale untuk menentukan parameter kunci serta mengevaluasi stabilitas dan konsistensi hasil pemurnian. Setelah proses teroptimasi, sistem elektrolisis diintegrasikan ke dalam lini produksi existing sebagai strategi adopsi yang realistis. Seiring dengan itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengujian mutu, serta sertifikasi produk menjadi langkah penting untuk memastikan daya saing global. Tahap akhir difokuskan pada penguatan kemitraan dengan industri solder dan elektronik guna menjamin keberlanjutan hilirisasi melalui umpan balik kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terdapat dampak sistematik yang diharapkan, di mana terdapat dampak sistematiknya yaitu implementasi optimasi pemurnian timah berbasis elektrolisis diharapkan memberikan dampak sistematik yang luas bagi industri timah nasional. Tidak hanya dalam peningkatan kualitas produk, tetapi juga dalam transformasi struktur industri menuju industri bernilai tambah. Pada sektor hulu dan pengolahan, teknologi elektrolisis memungkinkan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengendalian impuritas, serta konsistensi mutu timah untuk aplikasi solder bebas timbal. Di sektor hilir, ketersediaan timah murni dalam negeri berpotensi memperkuat rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan mendukung produksi solder ramah lingkungan sesuai standar internasional. Dari sisi lingkungan dan ekonomi, pendekatan ini mendukung praktik industri berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi produk timah nasional. Lebih lanjut, gagasan ini berkontribusi pada penguatan kebijakan hilirisasi, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri global secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu dari gagasan yang dapat disampaikan. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya adalah optimasi pemurnian timah menggunakan metode elektrolisis merupakan gagasan futuristik yang relevan dengan kebutuhan industri nasional dan tuntutan global terhadap produk ramah lingkungan. Karena mampu menghasilkan timah berkualitas tinggi secara lebih terkontrol dan konsisten dibandingkan metode konvensional, khususnya dalam menurunkan kandungan pengotor untuk memenuhi standar industri elektronik dan pengembangan solder bebas timbal. Penerapan teknologi ini sejalan dengan agenda hilirisasi nasional karena dapat memperkuat rantai pasok dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain berdampak teknis, pendekatan ini juga mendorong transformasi industri menuju praktik yang lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi, kapasitas sumber daya manusia, serta ekosistem riset dan teknologi material, sehingga layak dipertimbangkan sebagai strategi jangka menengah hingga panjang dalam mendukung hilirisasi solder bebas timbal di Indonesia. Next. Saran. Berikut adalah saran untuk tugas ini, itu pengembangan lebih lanjut dari gagasan ini memerlukan kajian teknis mendalam terkait parameter proses elektrolisis, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi energi dan stabilitas proses pada skala industri. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa proses yang diusulkan dapat diimplementasikan secara ekonomis dan berkelanjutan. Kolaborasi antara industri timah, industri solder, perguruan tinggi, dan lembaga riset disarankan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi pemurnian lanjutan. Sinergi ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara konsep gagasan dan implementasi nyata di lapangan. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi teknologi elektrolisis sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. Insentif, regulasi teknis, dan standarisasi produk diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri timah yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.